أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ini hari kita disuruh cerita mati nih. Ini panitianya nakut-nakutin ini. Kita suruh cerita mati. Tapi memang mati itu harus selalu diingat. Sebab orang yang selalu ingat mati itu orang terbaik di sisi Allah SWT. Justru lupa mati itu bahaya. Lupa mati itu pangkal segala dosa. Wa nisyanul maut ra'su kulli khati'ah. Kata Nabi, kenapa orang berani berbuat jahat? Karena lupa mati. Cerita mati, kita mau cerita mati. Mati itu keniscayaan mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa mesti mati. Manusia mati, hewan mati, jin mati, iblis pun mati. Ditiup sangkakala, iblis mati. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Mati semua, ditiup sangkakala semua mati. Malaikat yang di langit, makhluk yang di bumi mati. Yang hidup tinggal malaikat pemikul aras, malaikat maut, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil yang niup itu nggak mati dong. Masa yang niup mati? Tapi kemudian Allah matikan. Malaikat pemikul aras mati, malaikat-malaikat itu Jibril, Mikail mati semua. Tinggal malaikat maut. Kata Allah, kamu malaikat maut, pergi kamu cabut nyawamu sendiri. Dicabut pelan banget, namanya nyabut sendiri. Coba kita suruh cabut kuku sendiri coba. Cabut pelan-pelan, menjerit malaikat maut sekuat-kuatnya. Cabut sendiri nyawanya nggak sanggup. Kata malaikat maut, nggak mampu aku ya Allah, sakit. Kalau aku tahu mati sakitnya seperti ini, aku nggak akan berani mencabut nyawa makhlukmu yang soleh. Saya nggak berani mencabut nyawa saya sendiri, nggak mampu saya Allah. Akhirnya Allah matikan malaikat Mikail, malaikat maut habis. Tinggal Allah, huwal hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Ternyata mati sakit. Malaikat maut nggak sanggup mencabut nyawanya sendiri, saking sakitnya. Kata Rasulullah, mati itu yang paling enak. Jadi mati yang paling enak. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Itu yang paling enak. Kalau yang paling sakit gimana itu? Yang paling enak mati seperti kambing dikulitin hidup-hidup. Tapi kalau orang beriman yang mati yang soleh, diperlihatkan oleh Allah surga yang akan ditujunya ketika mau mati. Sehingga cantiknya surga, harumnya bau surga, merdunya nyanyian bidadari menyambut rohnya mau pulang. Sakit itu tidak terasa, terbius. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika nyawamu sampai di leher, sakaratul maut, pada saat itu kamu akan melihat tempat yang akan kau tuju. Ahli sorga udah lihat sorga. Sementara anak istrinya yang menunggu di tempat tidur di rumah sakit nggak lihat apa-apa. Dia lihat, apa itu cantik sekali. Subhanallah, cantiknya. Dicium lagi, harum, masya Allah. Turunlah beberapa asisten malaikat maut. Kadang 6, kadang 8, kadang 10, kadang 12, kadang 20, tergantung derajat ulama yang orang-orang yang mau mati ini. Makin soleh makin banyak. Turun malaikat. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya siapa-siapa orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dalam agama. Jatuh bangun lagi, kepleset balik lagi, mencong kembali lagi. Terus istiqomah dalam agama.
Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika dia mau mati turunlah malaikat-malaikat. Bukan malaikat maut, malaikat asisten malaikat maut. Malaikat itu berkata, "Allah takhafu wa la tahzanu." Kamu jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira dengan sorga yang dijanjikan Allah untuk mereka. Udah lihat sorga. Dia tanya sama malaikat itu apa? Sorga. Siapa punya? Kamu punya. Itu istana, istanamu. Masya Allah, batu batanya dari emas, pintunya dari jamrud. Jamrud sebesar kuku aja harganya 2 miliar. Apalagi jamrud sebesar pintu berapa triliun. Coba, ngapain kita sampai jual agama? Jual agama, cuman dapat gaji 100 juta sebulan. Kalau kita ahli sorga, pintu istana kita jamrud mas. Dia lihat, Masya Allah cantik sekali. Lupalah dia rumah kontrakannya yang kumuh. Itu kita mau kemana? Kita mau pulang ke situ itu. Ke istanamu itu. Maka dinampakkanlah bidadari-bidadari memakai sutra hijau. Melambai-lambaikan selendang hijau. Memanggil rohnya pulang. Kang Mas, wis suwe tak enteni ndang rene Kang Mas. Ini berarti yang mati orang Jawa nih. Allahu Akbar. Senyum manis. Barulah datang malaikat maut. Komandannya datang. Malaikat maut memberikan salam. Assalamualaikum. Selamat atasmu. Waalaikumsalam. Man anta? Ana malakul maut. Malaikat maut saya. Mau ngapain? Ya jemput sampean. Mau kemana? Ke situ. Masya Allah. Ditulislah kalimat la ilaha illallah di jari malaikat maut. Diletakkanlah antara matanya. 2 biji matanya diletakkan. Maka dia baca kalimat itu. La ilaha illallah. Dicabutlah nyawanya. Dengan sangat ringan. Wa yakhruju ruhul mu'min min jasadihi kama yakhruju sya'ru minal ajin. Tercabutlah nyawa orang beriman seperti rambut keluar dari tepung. Tidak terasa sakit. Karena indahnya sorga. Harumnya bau sorga. Dan merdunya nyanyian bidadari. Terbius hilang sakitnya. Keterangan ini dari mana? Dari surah Yusuf. Ulama ini dapat. Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumah majikannya. Istrinya perawan karena suaminya tidak punya senjata. Bayangkan perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki. Satu rumah dengan orang terganteng sedunia setelah Nabi Adam. Maka satu hari diajaknya Nabi Yusuf berzina. Nafsunya Nabi Yusuf mau. Nafsul amarah, nafsunya mau. Tapi imannya menolak. Sehingga Nabi Yusuf tidak mau, imannya menolak. Nafsu mau, nafsu. Nafsu mana mau nolak. Nafsu nggak mau taat sama Allah. Yang mau taat itu iman, paham? Kalau nafsu ngelawan aja sama Allah. Makanya kita disuruh puasa, sholat, zakat untuk mengontrol nafsu. Sebab nafsu tetap ngelawan. Mana mau nafsu tunduk sama Allah. Nanti kalau udah hancur nafsu itu berubah jadi nafsul mutmainnah, baru dia mau taat. Tapi untuk mencapai derajat nafsul mutmainnah itu kan susahnya bukan main, berapa tahun. Begitu Nabi Yusuf menolak perempuan ini, dia lari. Baginda Nabi Yusuf lari menuju jendela, menuju pintu. Itu perempuan mengejar, ditangkap jubahnya, robek sebelah belakang. Setelah kejadian Nabi Yusuf ini digoda sama majikan perempuannya, mulai cerita orang di kampung. Pak, masa istri menteri jatuh cinta sama budak, gitulah kira-kira. Selera rendah. Ya kan, selera rendah jatuh cinta kok sama jongos. Apa? Ada istilah baru sekarang tuh, kacung. Kacung. Jatuh cinta kok sama kacung. Kacung gue. Ribut tuh satu kampung. Bergunjing perempuan-perempuan kota itu. Perempuan begitu cantiknya, istri menteri jatuh cinta sama kacung.
panas juga nih perempuan. Sakitnya tuh di sini tuh. Awas lu Pak deh, diundang nih perempuan-perempuan. Bangsawan-bangsawan diundang ke istananya. Dikasih pisau satu orang satu. Kalau di sini kasih mangga lah, mangga yang sudah masak itu, yang ada air-airnya itu. Nah, kata Zaliha, kalian kupas mangga. Bukan mangga mengkel, mangga yang sudah ada airnya, yang udah mateng. Kupas. Sedang dikupas begitu, Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf. Ukhruj alaihin. Kamu lewati perempuan-perempuan yang lagi ngupas mangga itu. Lewatin. Kamu nggak usah nengok kanan kiri, lewat aja. Kayak Arjuna dalam film tuh. Lewat, jangan kayak Buto Cakil. Jangan. Kayak Arjuna aja. Lewat aja. Ukhruj alaihin. Lewati itu perempuan-perempuan. Nggak usah ngomong, nggak usah apa, lewat aja. Cik. Falamma ra'ainahu. Begitu perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu. Tercengang. Gantengnya. Ini bukan manusia ini mah malaikat. Wa qata'na aydiyahun, dipotong orang itu, tangan orang itu. Enggak terasa sakit padahal kena air mangga kan asem. Gantengnya. Udah lewat baru wadaw. Kesakitan, tangannya sudah terpotong. Barulah ulama ini sadar, ya Allah, lihat gantengnya Nabi Yusuf saja, tangan perempuan terpotong, tidak terasa sakit. Bagaimana lihat indahnya sorga, merdunya nyanyian bidadari, harumnya bau sorga, diciumkan kepada orang mukmin yang mau mati, saat itu tercabutlah nyawanya. Sakitnya tetap, tapi tidak terasa. Karena apa? Indahnya sorga. Kita mau mati model yang mana ini sekarang? Mau mati dengan tenang, dan kemudian setelah mati tersenyum. Bagi orang beriman, mati ini jembatan untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Kita nggak bisa masuk surga kalau nggak mati. Kalau mau masuk surga mesti mati dulu, betul nggak? Ya kalau nggak mati bagaimana mau masuk surga? Nggak bisa, mesti mati dulu. Nabi Isa belum mati. Ya harus turun dulu ke bumi, mati dulu, kalau nggak bisa masuk surga. Nabi Isa itu 33 tahun di dunia. Kemudian diangkat ke langit ke-6 menurut 41 hadis sahih. Disahihkan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Nanti dia akan turun dari langit ke-6 ke dunia. Tugasnya yang pertama membunuh Dajjal. Jadi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan mematahkan salib-salib. Bukan Nabi Isa manjat gereja, gergaji, salib. Seluruh dunia mau berapa 100 tahun. Maksudnya Nabi Isa akan mengislamkan semua orang Nasrani. Mematahkan salib-salib itu maksudnya mengislamkan orang Nasrani. Bukan manjati gereja, gergaji. Ditangkap Densus 88 lah. Baik. Bagi kita orang mukmin, orang beriman, mati itu jembatan emas untuk menuju alam yang lebih baik. Begitu kita mati masuk kubur, belum pulang yang nguburkan. Belum pulang, sudah datang malaikat dua, Mungkar Nakir. Siapa namanya? Mungkar Nakir. Ini orang Islam ini. Siapa malaikat kubur? Mungkar Mangkir. Loh, kapan pula mangkir? Bukan mungkar mangkir, mungkar nakir. Kojamnya bukan main, tak pernah senyum. Begitu datang langsung dia menjerit. Suaranya sekeras suara geledek. Man Rob buka. Siapa Tuhan yang kau sembah? Jadi Rob itu yang disembah juga Rob. Ada yang mengatakan yang disembah itu ilah. Tauhid uluhiyah. Rob juga sembahan. Buktinya di kubur yang ditanya, man Rob? Siapa Tuhan yang kau sembah? Bukan man ilahuka. Rob itu Tuhan sembahan juga. Na'buduna arbaban min dunillah. Mereka ya'buduna arbaban
min dunillah. Mereka menyembah rob-rob selain Allah. Disembah juga rob itu. Siapa Tuhanmu yang kau sembah? Ini pemeriksaan iman. Sebab orang Mu'tazilah bilang tidak ada siksa kubur. Ini bahayanya orang Mu'tazilah. Siksa kubur tidak ada. Kenapa? Karena belum diperiksa kok disiksa. Kan diperiksa nanti setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat yang diperiksa amal. Di kubur yang diperiksa iman. Kalau iman diperiksa di kubur nggak beres, disiksa sampai hari kiamat. Kalau amal di akhirat diperiksa nggak beres, masuk neraka. Beda itu. Paham? Dalam kubur ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Itu rukun iman. Rabbi Allah, aku menyembah Allah Tuhanku. Aman. Kalau enggak, man rabbuka, dia bisa jawab. Dikeprok lah, puh. Sekali keprok tenggelam 70 hasta. Pertanyaan kedua, ma imamuka, kitab yang menjadi peganganmu apa? Ma imamuka, kitab apa yang kau baca menjadi pedoman hidupmu? Majalah Tempo. Kena. Kompas. Metro tipu. Pak. Lebih keras lagi pukulannya itu. Kalau dia bilang Al-Quranul Karim, aman. Pertanyaan ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang menjadi pedoman hidupmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lahir dan batin, kau ikut siapa kau? Ikut siapa? Ditanya di situ. Kalau dia bilang Muhammad Rasulullah SAW, aman. Tapi kalau Gus ini, Gus itu, apa Gus-Gus? Kena. Sunnah Nabi itu, kalau kita nggak amalkan belum tentu berdosa. Sebab sunnah Nabi ada yang wajib. Sholat 5 waktu wajib, menutup aurat wajib. Betul nggak? Tapi ada sunnah Nabi yang sunat. Menutup kepala, sunat. Ya kan? Makan baca bismillah, sunat. Masuk WC baca Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khubath. Sunat. Enggak dibaca enggak berdosa. Dibaca unggul, dapat 1 hasanah 10 pahala. Jadi sunnah Nabi belum tentu kalau enggak dikerjakan itu berdosa. Ada sunnah Nabi yang mubah. Sunnah Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi atau diamnya Nabi terhadap sahabat tapi hukumnya mubah. Ada sunnah Nabi yang mubah. Apa itu? Kawin sama janda. Nabi kawin apa enggak? Kawin. Nikah itu sunnah Nabi apa enggak? Nabi nikah sama janda. Sudah 2 kali jadi janda. Suami pertama wafat, kawin lagi, suami kedua wafat, punya anak Hindun bin Hindun. Kemudian Siti Khadijah jadi janda, sudah 2 kali. Nabi suami ketiga. Berarti nikah sama janda sunnah apa enggak? Sunnah apa enggak? Hukumnya apa? Mubah, enggak sunat, enggak wajib, enggak. Sunnah Nabi tapi mubah. Sunnah Nabi yang sunat, kawinlah sama gadis. Kata Nabi, nikahilah perawan karena mulutnya lebih harum dan lebih bisa dibawa bercanda. Kalau kawin sama gadis bisa lomba lari, ting 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 di balik pohon bunga, ting 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 ting. Kalau janda nggak mau, ting 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 kayak anak-anak. Tapi nikah sama janda kan sunnah, betul nggak? Menggembala kambing, Nabi menggembala kambing, sunnah, tapi mubah. Berdagang, Nabi cari makannya pertama sebelum jadi Nabi apa? Berdagang, sistemnya mudharabah bagi hasil. Apakah berdagang itu sunnah Nabi? Sunnah Nabi. Wajib? Tidak. Sunat? Tidak. Apa? Mubah. Kalau sunnah Nabi, ada yang wajib, ada yang tidak. Gak dipakai pun sunnah Nabi, belum tentu berdosa. Tapi menghina sunnah Nabi, dia tahu itu sunnah, dia hina, murtad, bukan berdosa, murtad, keluar dari Islam. Karena menghina Rasulullah. Sudah tahu dia Rasulullah berjenggot, dibilangnya kambing, mbek, murtad. Kalau dia tidak berjenggot, belum tentu berdosa. Sebab berjenggot ini tidak semua ulama mewajibkan.
Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan, sunat berjenggot. Mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi mewajibkannya. Belum tentu berdosa, tapi kalau udah tahu dia Rasulullah berjenggot, dihinanya jenggot, jenggot, ini orang murtad dari Islam. Dan itu ditanya di kubur, man nabiyuka, siapa nabimu? Saat itu Rasulullah dihadirkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah dihadirkan ke situ. Kita bisa lihat Rasul, Rasul bisa lihat kita. Ketika dilihat Rasul kita tidak berjenggot, Rasulullah buang muka. Makanya dalam mazhab Syafi'i kalau kita memandikan jenazah, jenggotnya waktu kita cuci copot, yang mencucinya itu wajib mengambil jenggot itu dan membalikkannya, kembalikan ke situ. Harus dibawa mati masuk kubur. Haram hukumnya kalau ada orang mati dicukur jenggotnya. Ah jelek, cukur aja. Haram. Mencukur jenggot orang mati haram. Apalagi mencukur jenggot orang hidup. Ditaboknya lah. Saya mau dicukur jenggot saya, kutabok lah. Justru istriku jatuh cinta lihat jenggotku ini. Gimana ente? Di kubur ditanya, man nabiyuka, siapa yang menjadi ikutanmu lahir dan batin? Kita jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan keempat, man ikhwanuka, siapa temanmu? Siapa temanmu? Ditanya. Siapa temanmu? Dia jawab, teman Ahok. Kena ini orang. Teman kita itu, saudara kita itu sudah ditulis sama Allah di Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain. Apa nggak boleh berkawan sama orang lain? Boleh. Tapi saudaramu orang mesti kau dulukan orang Islam dari yang lain. Kan saudaramu. Siapa yang mempersaudarakan kita? Coba, siapa? Siapa? Allah. Di mana? Di Quran. Kita bersaudara. Siapa yang bersaudarakan? Allah. Di mana? Di Quran. Jadi jangan main-main. Itu kita bersaudara. Tentu kita harus dulukan saudara kita. Ini kadang-kadang biarlah pemimpin kafir asal jujur. Kulihat wajahnya, meleketek. Nah, bagi orang beriman, mati itu kadang-kadang disebut wafat. Mati kadang-kadang disebut wafat. Meninggal nggak pasti. Maka jangan bilang meninggal, kalau saya nggak suka. Meninggal itu banyak artinya, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan dunia, meninggalkan kampung halaman. Banyak arti meninggal. Kalau mati satu aja artinya. Apa mati? Nyawamu dicabut malaikat maut. Habis. Matilah. Perkara jantungmu masih berdenyut, kau masih berlari, atau kau sedang main bola, atau kau sedang bernyanyi. Pokoknya kalau malaikat maut datang dicabutnya, mati. Jangan bilang mati kasar. Kita ini diracun sama Belanda. Kue orang jangan bilang mati, mati itu kasar. Kue mesti bilang meninggal. Meninggal apa meninggal? Mati. Kasar tidak. Mati bahasa Arab. Bahasa Quran. Bahasa hadis. Iza mata Ibnu Adam. Kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Rasulullah pakai iza mata Ibnu Adam. Halus. Bahasa Rasul kok kasar. Quran juga. Salat kita. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Coba tukar besok. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Batal was salatmu. Jangan bilang kasar itu bahasa Quran. Bahasa hadis. Hanya orang-orang yang benci dengan Islam yang mengatakan mati itu kasar. Yang kasar itu modar. Modar gue. Itu kasar, mampus. Nah, itu kasar. Kalau mati halus apa enggak?
Tersinggung kita dibilang mati? Tidak, itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Selain mati, kadang-kadang dalam Islam dipakai kata wafat. Apa arti wafat? Wafat itu artinya sempurna. Apa? Paripurna. Wafat itu artinya sempurna. Jadi kalau orang sudah mati, itu artinya dia telah sempurna. Telah wafat itu telah sempurna. Apanya yang sempurna kalau wafat? 3 yang sempurna. Pertama, kalau orang sudah wafat, berarti telah sempurna rezekinya diambilnya semua. Kenapa kita masih hidup? Jangan bilang saya masih hidup karena masih muda. Yang baru lahir aja mati banyak. Langsung mati. Betul nggak? Ada yang lahir gak sempat mati. Saya masih hidup karena masih muda. Berapa banyak orang muda mati. Oh, saya masih hidup karena saya orang sehat. Ya, yang sehat mati berapa banyak. Itu yang naik kapal terbang Air Asia sehat semua. Game over semua, ya enggak? Berapa banyak orang mati kelindas kontainer gepeng. Sehat, dada-dada istrinya, dada, saya bruk, habis. Mana ada urusannya mati dengan sehat? Mana ada urusan mati dengan muda? Oh, saya belum mati karena saya orang kaya. Berapa banyak orang kaya mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, presiden mati, wakil presiden mati, menteri mati. Ustadz jangan tanya lah. Mati semua. Apakah mati itu melihat sehat? Tidak. Melihat tua? Tidak. Kaya? Tidak. Miskin? Tidak. Tidak. Yang dilihatnya apa? Rezeki. Hadis Qudsi mengatakan, Allah berfirman, Anna nafsan lan tamut. Itu nyawa manusia tidak akan mati hatta tastakmila rizquha. Sampai rezekinya habis semua diambilnya, baru datang malaikat maut. Kalau ditakdirkan Allah makanan saya itu 60 karung beras, saya makan. Saya belum habis 60 karung itu saya belum mati. Tapi begitu habis 60 karung, malaikat Mikail lapor, ya Allah, makanan untuk Tengku Zulkarnain nggak ada lagi. Di laut nggak ada, di darat nggak ada, di langit nggak ada, di bumi nggak ada lagi, udah nggak ada lagi. Tinggal minumlah 1 botol aqua. Kata Allah, ya sudah, tugasmu hai malaikat Mikail untuk mengumpulkan rezeki bagi Zulkarnain sudah habis. Hari ini tugas malaikat maut menyelesaikannya. Begitu teguk terakhir saya minum, itu malaikat maut sudah hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Satu napas nggak nambah. Nambah pun nggak nambah. Cup habis. Satu nggak nambah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Pas mati. Jadi kalau ditanya, kenapa kita masih hidup, Bu? Kenapa kita masih hidup, Pak? Rezeki kita belum. Jadi kenapa kita takut gak dapat rezeki? Makan apa besok? Makan apa besok? Kalau masih ada rezeki kita tidak mati. Paham? Ada laut Cina Selatan sana, ikan lahir dari rahim ibunya, keluar dari mulutnya 100.000 ekor. Satu yang sebesar ujung jarum, ditulis malaikat Mikail. Milik ini rezeki Zulkarnain, tulis. Siapapun gak bisa ngambil ikan itu, kecuali saya. Dimakan ikan besar, cup, lolos dari giginya. Aku bukan rezekimu, aku rezeki Zulkarnain. Berenang sampai besar, berat 1 kilo, dipancing sama orang Cina di laut Cina Selatan sana. Dibawa nelayan kita ke Pekanbaru, di Pekanbaru dibawa ke Muara Karang, Muara Karang dibawa ke Mall Klender, dijual Klender, dibeli sama Ibu RW 14. Bukan saya yang beli, Ibu RW. Dipotong jadi 8 potong, disambel. Tiba-tiba habis zuhur saya lewat rumah RW, dipanggil, Pak Tengku, masuk sini dulu. Kenapa? Ada apa Pak RW? Saya mau rapat dulu. Oh iya, silakan. Masuk. Oh iya, terima kasih. Ada waktu? Ada. Duduk. Nah, ngobrol sebentar. Ayo makan yuk. Oh boleh. Oh, di atas meja berapa potong tadi? 8 potong ikan kakap disambel. Ih, ikan kakap. Waduh, baru. Ayo makan. Kata Pak RW, saya nggak bisa makan sambal mencret Pak RW.
Nggak boleh makan sambal. Saya makan, saya ambil tengahnya satu, tinggal 7. Oh enak banget, keringet makan. Mau pulang, ibu RW bilang, Pak Tengku pulang. Istri mana ibu? Oh lagi pulang ke Medan. Nggak ada siapa-siapa di rumah? Nggak ada. Udah bawa aja di semua. Ikan ini 7 potong lagi. Kan bapak mencret. Dalam hati saya, memang rezeki saya itu ikan. Yang beli siapa, yang nangkep siapa, yang masak siapa, yang makan siapa? Saya. Gak usah takut dengan rezeki. Itu berkaitan dengan nyawa. Kita tidak akan mati sebelum rezeki habis dimakan. Kalau ada satu apel di Washington, tertulis nama Bejo, itu antara dua saja. Bejo pergi ke sana makan apel itu di Amerika, atau apel itu yang terbang ke mulut Bejo. Hanya dua saja. Dia pergi ke Amerika makan buah itu, atau buah itu yang datang ke rumahnya dimakan sama dia. Selesai dimakan, cabut malaikat maut, habis. Begitu. Paham? Yang kedua disebut wafat, sempurna pendengaran dan penglihatan orang mati itu. Orang yang sudah mati bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat orang hidup. Kita nggak tahu sekarang ada apa di Amerika, apa yang terjadi di Spanyol, nggak tahu. Tapi orang mati, fabasarukal yaumal hadid, penglihatanmu lebih tajam dari pedang. Sekarang saya tanya, apa yang ada di belakang tembok ini? Nggak ada yang tahu. Karena kita orang hidup, mata kita terbatas. Tapi kalau orang mati, apa yang terjadi pada anak-anaknya di seluruh dunia dia lihat. Seorang ibu di dalam kubur, dia bisa lihat anaknya di Amerika lagi sholat tahajud. Masya Allah nak, sholat tahajud kau sayang, di Amerika lagi nakku. Ya Allah, tetaplah anakku dalam hidayah. Tiba-tiba diperlihat, wah anakku yang di Tegal. Ya Allah nak, main judi kau nak. Sontoloyo kau. Ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dapat hidayah darimu ya Allah. Dilihat lagi anaknya, ya Allah anakku yang di sana di pesantren sedang baca kitab. Ya Allah, berilah hidayah pada anakku, pelihara hidayah sampai dia mati. Itu dilihat semua. Maka ketika kita mati, kalau kita berbuat maksiat, kita menyakiti hati bapak dan ibu kita. Menyakiti hati Rasul. Rasul lihat. Lihat Rasul. Bapak ibu kita lihat. Yang bilang Quran kok gimana? Quran yang bilang. Wa qul i'malu. Katakan hai Nabi, i'malu, beramallah kamu semua umat Islam. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amalmu. Wa rasuluhu, Rasul akan lihat amalmu. Wal mu'minun, orang beriman akan lihat amalmu. Bapak ibumu apalagi. Dan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, surah itu surah At-Taubah ayat 105. Menuliskan 2 hadis Tirmidzi dengan Abu Dawud. Bahwa mayat itu melihat perbuatan anak-anaknya di dunia. Kalau anaknya soleh, dia bahagia. Bangun kita jam 12 malam, dilihat ibu kita, alhamdulillah Pak, anak kita bangun Pak, Masya Allah, masuk kamar mandi buang air kecil. Ya Allah, ntar lagi wudu, tiba-tiba tidur. Ya Allah nak, malam cuman kencing aja kau nak. Pendengaran dan penglihatannya tajam. Bunyi sandal orang yang menguburkan mayat menyakiti telinga orang yang sudah mati lebih keras dari suara geledek. Salam orang yang datang ke kubur didengar oleh yang mati itu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dengar apa enggak yang mati itu? Dengar. Kalau enggak, ngapain Nabi suruh kasih salam sama orang mati? Assalamualaikum ahli kubur. Pastilah dia dengar. Kalau enggak, ngapain Nabi suruh salam? Betul? Nabi enggak pernah suruh Assalamualaikum tiang listrik, Assalamualaikum pohon kayu, Assalamualaikum batu. Nggak ada. Kenapa mau orang mati Assalamualaikum ya ahlal kubur? Dia dengar minal muslimin wal muslimat. Fa insyaallahu bikum lalahikun. Satu hari kami akan nyusul kamu ke situ loh. Mereka jawab nggak? Jawab nggak? Jawab. Cuma jawabannya tidak diperdengarkan. Kalau diperdengarkan, jawara pun loncat pagar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Yang ketiga, disebut wafat sempurna adalah sempurna amalnya.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa mesti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan matimu itu kami ingin melipat gandakan bayaran pahalamu di hari kiamat. Satu orang bangun masjid 1 miliar. Jadi masjid 1 miliar. Allah bayar pahala paling sedikit 700 miliar. Bisa lebih banyak. Itu Quran surah Al-Baqarah. Kama sali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti nanam 1 biji di tanah, dari 1 biji tumbuh 7 tangkai, tiap tangkai berbuah 100. Kita bayar masjid 1 miliar, bangun, kita dapat pahala 700 miliar. Udah masuk catatan amal, pasti. Lebih bisa. Tapi ada bonus. Itu yang disebut wafat itu. Semua orang yang sholat di masjid itu setiap hari pahalanya dikumpulkan jadi satu. Diserahkan sama yang membangun masjid tanpa mengurangi pahala orang yang sholat di masjid itu. La yang kusu dzalika min ujurihim syai'a. Itu hadis Muslim. Maka terkejutlah orang beriman di hari kiamat ketika disuruh baca catatan amalnya. Iqra kitabak, baca catatan amalmu. Dia bilang, ya Allah, umur saya 60 tahun. Saya mati. Sholat saya berhenti. Tapi kenapa ini setiap hari ada ratusan sholat? Masuk ke catatan amal saya ratusan sholat orang. Kamu membangun masjid dulu. Semua pahala orang yang sholat di masjid itu kepadamu diberikan tanpa mengurangi pahala mereka. Tapi kenapa setelah 300 tahun berhenti? Ada perang, masjidnya dibom orang. Hancur masjidmu, tak ada lagi orang sholat di situ. Betapa hebatnya. Ya Allah, aku tak bisa baca Quran. Aku buta huruf sampai mati tak bisa aku baca Quran. Tapi kenapa setiap hari ada pahala orang baca Quran ini? Ada yang khatam lagi. Itulah masjid kau itu. Ada orang baca Quran situ, dibikin pula madrasah hafiz Quran situ. Semua orang yang baca Quran di masjidmu, sama kamu pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Inilah yang disebut wafat itu. Allah mau menyempurnakan pahala kita di hari kiamat nanti.